sudah saya assign ya, jadi kok silakan nanti diatur. Kelompok 5, kelompoknya Pak Ketua ya. Silakan. Mas Benar, Pak. Atta. Atta bukan Halilintar. Ini sampai mana ya, Pak, nanti presentasinya? Sampai tugas pertama aja. Sorry, tadi masih mute ya. Tugas pertama aja, Mas Atta. Mas Atta lah. Yang terkait substansi audit program, ya. Kalau yang keduanya terkait dengan ini kan, perhitungannya berdasarkan data-data yang ada. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas? Sudah tahu. Jadi dimulai dari prosedur audit prepaid expense. Yang pertama, tujuan auditnya memastikan bahwa prepaid expense benar-benar dibayar oleh perusahaan. Kemudian semua prepaid expense telah dicatat. Nomor 3, saldo prepaid expense mencerminkan alokasi yang tepat terhadap aset dan pengeluaran. Yang terakhir, prepaid expense ditangguhkan atau deferred dengan benar. Asersinya yaitu yang pertama, existence atau occurrence. Yang prosedur auditnya, 1, memperoleh atau menyiapkan daftar saldo prepaid expense yang meliputi saldo awal, payment, saldo akhir. Kemudian menelusuri saldo akun individual ke buku besar. Selanjutnya, meminta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga. Kemudian asersi completeness. Prosedur auditnya melakukan prosedur analitis, menguji perhitungan saldo akhir. Kemudian asersi right and obligation. Prosedur auditnya 1, memeriksa konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa. Yang kedua, memeriksa dokumen pendukung terkait. Asersi selanjutnya yaitu valuation and allocation. Prosedur auditnya melakukan rekalkulasi terhadap saldo prepaid expense. Kemudian asersi presentation and disclosure. Prosedur auditnya yang pertama memastikan kewajaran penyajian prepaid expense pada laporan keuangan. Yang kedua, membuat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Ini aja berarti ya. Itu dulu, Mas. Ya, Pak. Silakan dari kelompok lain, ada yang ini berbeda, yang menanggapi. Dari kelompok lain, silakan. Kira-kira cukup nggak nih prosedur auditnya, substantifnya?
Sama semua kelompok lain? Untuk kelompok 2 kurang lebih sama, Pak. Mungkin beda bentuk tabelnya saja, Pak. Yang disajikan sama juga ya. Ya hanya ini aja ya. Ada yang analisis ini nggak, informasi-informasi di awal dulu terkait pengendalian terornya segala macam, atau membuat prosedur analitis? Gimana kelompok lain? Sama semua? Kelompok 6 ada ini Pak, witness yang internal control. Ditayangin ya, tayangin. Tadi kelompok 6 siapa? Mbak Nafisa. Oh, Mbak Nafisa. Ya, silakan. Ditayangin aja. Ini Pak, untuk dari kelompok 6 ada 2 witness yang kita temukan. Itu yang pertama adalah tugas pembukuan dan pencatatan, pembebanan terhadap beban dibayar di muka, dan pengendalian register beban dibayar di muka dilakukan oleh petugas yang berbeda, yang dapat menimbulkan error, yaitu memungkinkan terjadinya salah saji akibat kesalahan dalam perhitungan. Karena yang menghitung dan mencatat itu berbeda. Kemudian substantif tes yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ini adalah melaksanakan rekalkulasi akun yang terkait dengan beban dibayar di muka. Kemudian witness yang kedua itu tidak terdapat pemisahan otorisasi dalam tugas pembukuan sewa, pembukuan asuransi, dan persediaan dibayar di muka. Dapat menimbulkan beberapa error, itu memungkinkan terjadinya salah saji dan adanya fraud dengan meminimalkan atau malah memaksimalkan jumlah beban dibayar di muka. Kemudian untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan substantif test, yaitu menelusuri bukti dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa jumlah beban dibayar di muka telah sesuai dan akurat dengan yang seharusnya. Oke. Nah, ini yang dari informasi di awal itu ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih kelompok 6. Ya. Kelompok mana lagi yang menyajikan seperti ini? Yang ada terkait analisis ini. Kita kan gini ya, saya selalu sampaikan, audit kita berbasis apa? Resiko kan ya. Jadi kita harus melihat resiko terbesarnya apa nih. Resiko terbesar itu kan masih ingat terkait audit risk. Ya. Jadi kalau ada kelemahan di pengendalian, maka kita harus melakukan apa? Pengujian lebih banyak. Ini kayak soal ujian kemarin kan. Ya. Jadi selalu tuh apa namanya aksiomanya itu harus dipegang tuh ya. Kalau pengendaliannya lemah, berarti pengujian harus lebih banyak lagi seperti itu. Ya. Terus area mana yang harus kita lakukan pengujian ya tadi dari area-area yang terdapat hasil pengujian pengendalian internal lemah, kemudian prosedur analitis terdapat
hal-hal yang tidak match ya atau tidak sesuai dengan standar atau rasio yang berlaku umum seperti itu. Ada yang analis dari ini nggak, dari laporan keuangan prosedur analitis? Misalnya menganalisis kenaikan tidak wajar dari biaya dari tahun sebelumnya. Ada nggak? Halo, halo. Izin jawab Pak, kelompok 1 sepertinya ada prosedur analitisnya. Ada ya, silakan. Disajiin aja. Mbak tahu nih Mbak Najmi ya? Izin menyiapkan filenya dulu Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf Pak. Kami dari kelompok 5 juga udah ini Pak sebenarnya, tapi di bagian prosedur analisis itu masuk kakak bagian B3 Pak. Dari kelompok 5 yang presentasi Pak. Ada prosedur analisisnya. Nah itu, saya udah katakan kan ya, analytical procedure itu di substantif atau di awal? Masih ingat nggak? Kan ketika misalnya di awal di perencanaan, ketika nyusun audit program ya, masih ingat nih ya, kan ada metodologinya ya, memahami proses bisnis, memahami terus melakukan pengujian pengendalian, ya, melakukan prosedur analitis, ya, seperti itu. Jadi di substantif, ingat ya, substantif tes itu adalah tes terkait substansi. Jadi sebenarnya kita menentukan area itu di awal. Ya, misalnya, oh ini ada biaya nggak ini, berarti apa pengujian lebih mendalamnya. Jadi substantif itu udah lebih pengujian lebih mendalam. Izin share screen ya Pak. Ya. Untuk kelompok kami juga sama Pak, nggak di awal tapi di schedule D3 untuk prosedur analitisnya. Berarti udah di pengujiannya ya? Iya Pak. Oke. Ya memang sih kalau ini sebaiknya kita melihat dari, ini kan lihat trennya ya, peningkatan prepaid trend, turun. Ya. Terus apa ini ya? Selanjutnya, penurunan itu berdampak apa? Kalau ngebaca angka gini, ya,
Ini pas lagi audit atau sebelum audit seharusnya? Sebelum ya Pak harusnya. Iya, saya ambil contoh gini nih. Bagaimana menerjemahkan office supplies ya. Office supplies itu naik 15%. Expense-nya naik 27%. Kira-kira apa tuh? Pengujian apa yang diperlukan selanjutnya? Atau misalnya small tool expense, itu naiknya 91%. Ya, hampir 2 kali lipat naik. Small tools-nya itu turun. Nah, dari sini sebenarnya gini, kalau kita mau ini ya, ini sebenarnya informasi di awal ya. Dari situ kemudian kita apa nih berarti di penjelasan ada ya Mbak? Atau nanti kita bahas deh ya, pas bahas yang ini ya, yang kedua ya. Maksud saya gini, jadi ketika melihat angka ini, oh berarti kita harus dari sini angka ini kira-kira kita fokus di mana yang harus kita dalemin. Kalau kita nyusun audit program nih ya, yang harus didalami yang mana areanya. Ini kan kebetulan cuma 6 akun ya. Taruhlah misalnya yang namanya prepaid itu kan banyak sebenarnya, nggak cuma ini nih. Ya, ada prepaid tax masuk nggak? Property tax yang dibayar terus segala macam. Terus kemudian juga ada royalti mungkin ya, goodwill, lisensi itu kan masuk juga tuh. Dibayar misalnya kayak McD tuh atau yang lainnya bayar untuk 5 tahun. Ya kan dia harus di apa? Ya amortisasi ya nanti ya. Right-nya. Oke, balik lagi, nggak apa-apa. Baik Pak, izin tutup share screen-nya. Ya, jadi ini ya Mas Mbak sekalian, mungkin ngulang lagi dari sebelum UTS juga. Ada yang ini nggak membuat tujuan umum di program kerja auditnya? Ada tujuan umum, tujuan khusus tadi asesi itu, ya. Kemudian program kerja auditnya. Kelompok 6 ada Pak. Ada ya. Salah satu deh, tolong tayangin ya. Tujuan umum ya biasa aja kan? Apa tuh? Kelompok 6, tujuan umum itu. Nah ya, oke. Ini ada 2. Terus Sip. yang di kelompok 5 tadi itu kita masukkannya beberapa ke tujuan audit spesifik. Oke. Satu awal. Program audit, tujuan umum, tujuan spesifik di situ ya, dimasukin ya, di program kerja audit. Oke, makasih kelompok 6. Oke ya, jadi terkait tugas yang pertama ini sebenarnya satu, ya balik lagi yang dulu lagi nih. Ya sebelum UTS itu kan saya selalu ingatkan ada tujuan umumnya apa, ya kan. Tujuan umum itu sebenarnya kan ya itu aja ya, memastikan ini. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara prakteknya ya, prakteknya itu
kita kan pendekatan per siklus ya. Ini karena kebetulan kita ambil dari Apple Blossom, kita ambil per item sebenarnya ini. Per item, jadi di terkait prepaid ya. Prepaid ini masuk siklus apa nih? Ada siklus penjualan, ada siklus pembelian atau perolehan, siklus pergudangan, siklus penggajian, ya. Ini masih siklus apa nih? Prepaid ini. Siklus pengeluaran ya, Pak? Oh iya, betul. Siklus akuisisi sebenarnya ya. Kalau di Ernst itu disebut acquisition ya. Acquisition dan pengeluaran kas ya. Siklus akuisisi dan pengeluaran kas ya. Ya, masuk di situ, betul ya. Nah, nanti kalau di ininya bisa kita masukin di siklus itu, tapi kalau di di sini kita pendekatannya per item ya, dipisah-pisah jadinya. Kayak siklus penjualan kemarin kita pisah-pisah kan, ada kayak siklus akuisisi, ada nanti account payable yang kita bahas ya, kemudian nanti ada ini prepaid expense ya, apalagi perolehan nanti ada perolehan aktiva tetap segala macam ya, biaya-biaya juga ada. Terus terkait prepaid ini kan komponen terbesarnya terkait dengan asuransi, biasanya asuransi, sewa, segala macam ya. Kira-kira ya kalau ini, kalau teman-teman melakukan pengujian, ya, apa yang harus diperhatikan paling utama? Balik ke slide-nya kelompok 5 deh, Mas Atta ya tadi ya, yang program kerja auditnya. Soalnya paling cuma satu layar nih kan, gampang bacanya ya. Kayak asuransi deh, saya ambil contoh satu. Asuransi itu terkait apa biasanya? Halo, halo. Nah, kelompok 5 dulu deh, Mas Atta dan teman-teman. Asuransi itu berdiri sendiri atau ada cantolannya? Saya bantu nih. Gimana kelompok 5, Mas Atta dan teman-teman? Mohon maaf, Pak. Gimana pertanyaannya? Kalau kita bicara prepaid ya, karakteristik dasarnya apa? Saya ambil contoh asuransi deh, ya. Asuransi itu saya bantu nih, ya. Itu biayanya berdiri sendiri atau ada cantolannya? Ada item terkaitnya. Ada item terkaitnya, Pak. Ada. Contohnya apa? Maksudnya jadinya asuransi itu punya fungsi apa gitu ya, Pak? Buat melindungi apa Ini. gitu. Nah, itu maksudnya di situ. Kita membayar biaya asuransi pasti ada yang diasuransikan kan ya, Mas ya? Mas Mbak semua. Ya kan? Anda punya aset, pasti ada aset yang diasuransikan. Seperti itu. Nah, di sini kelihatan nggak pengujiannya? Asuransi kan nggak bisa berdiri sendiri dia, ya, bukan seperti biaya-biaya yang lain gitu. Di asuransi itu pasti nyantol ke aset, apalagi ke orang nyangkut nggak?
Kalau baca soalnya, ada nggak yang ke orang? Ada kan? Iya. Tuh. Ada nggak pengujian ke arah situ? Saya satu aja sambil contoh. Mungkin yang meminta konfirmasi rincian kontrak asuransi dan sewa kepada pihak ketiga, Pak. Apakah itu cukup memadai? Bagaimana kita tahu semua aset sudah diasuransikan? Apa cukup lihat kontrak? Atau bandingkan dengan daftar aset? Belum lagi gini, kemarin kita udah bahas leasing ya, kalau salah ya. Kalau Anda ambil kredit dari perusahaan, dari bank maupun lembaga keuangan non-bank, itu pasti diasuransikan. Dan sudah termasuk di packaging-nya tuh. Ingat nggak waktu kita bahas leasing? Ada asuransinya kan di situ ya. Apakah cuma percaya dengan kontrak aja? Atau kita bandingin semua aset? Apakah misalnya kita memastikan seluruh aset yang bernilai, walaupun ini sebenarnya terkait juga dengan pemeriksaan aset ya, terkait aktiva tetap ya. Karena aktiva tetap itu ada biaya-biaya yang terkait, ada biaya pemeliharaan sama biaya asuransi. Ya. Tapi kita harus mastiin di sini nih. Ya. Tujuannya apa? Balik lagi kan, existence atau completeness, memastikan seluruh biayanya itu. Kan bisa jadi kalau yang biaya asuransi fiktif itu apa? Biaya asuransi yang tidak ada tertanggungnya kan? Kalau kita bandingkan antara daftar aset dengan asuransinya, ya daftar tertanggung dengan daftar aset, ya kan? Jadi kita tahu nanti itu, ya apakah seluruh aset sudah diasuransikan atau ada aset yang tidak ada di daftar aset atau diasuransikan. Itu apa namanya? Asuransi apa? Fiktif kan ya? Betul, seperti itu. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke tadi kelompok berapa tuh yang nyajiin? Pengendalian terkait otorisasinya lemah ya kan? Tidak ada pemisahan fungsi terkait otorisasi. Nah, kalau otorisasinya lemah, ya pengendalian terkait otorisasi lemah, kemungkinan fiktifnya besar atau kecil? Besar ya. Tadi sebenarnya disampaikan sih ada bisa jadi ada fraud tadi ya di kelompok berapa tuh tadi yang nyajiinnya seperti itu. Ya, itu contohnya. Jadi ya saya sih berharap ya ketika ini kita mulai setelah UTS kita akan lebih detail ya. Saya akan mencoba kemarin mungkin saya nggak ini, tapi sekarang mungkin karena yang item ini dibahas juga tidak terlalu banyak ya, saya akan coba memberikan contoh-contoh bagaimana kita melihat secara lebih detail ya. Itu biasa kalau kami itu ya, saya itu kalau saya mungkin karena udah pakai software ya, pakai ACL lebih gampang ya. Kita misalnya gini, kita cek asetnya ada berapa nih ya. Dan sudah pasti di perusahaan itu semua aset harus diasuransikan, apalagi fixed asset ya. Kendaraan segala macam. Kalau kendaraan mungkin kalau sudah masa produktifnya, masa ini sudah lewat, mungkin nggak terlalu penting diasuransikan ya. Tapi kalau aset tetap pasti diasuransikan. Kita bisa cek tuh dari daftar aktiva tetap, misalnya, oh ini ada 10 bangunan, apakah 10 sudah diasuransikan, ya kan? Atau misalnya diasuransi, dilihat di kontraknya ada 11 bangunan, padahal perusahaan cuma punya 10 bangunan, berarti satu bangunan fiktif. Nah, itu contoh pengujiannya ya. Atau misalnya terkait asuransi, ternyata ada asuransi jiwa juga ya. Ada asuransi kecelakaan atau apa, kita bandingkan lagi tuh, berapa sih yang ditanggung, berapa jumlah pegawai yang ininya. Nah, itu contoh-contohnya terkait dengan asuransi. Ya. Jadi kalau terkait sewa sama asuransi itu ada cantolannya kalau bahasa saya. Ya. Sewa itu cantolannya kemana? Sewa itu pasti ada aktiva yang dimanfaatkan. Ya. Saya ambil contoh gini, perusahaan, kalau di sini kan dia sewa gudang ya, kalau salah ya. Si Apple Blossom kan sewa gudang. Ya kan? Nah, itu kita bandingin tuh, dia sewa gudang, sebenarnya
kita lihat juga ya. Pertama itu apakah dia punya gudang sendiri atau tidak punya gudang. Nah itu ya. Kalau punya gudang sendiri, kenapa butuh sewa? Ya. Kalau tidak punya gudang, wajar pasti sewa. Gitu. Ya, kemudian kita lihat lagi ya di apa namanya. Ini sebenarnya kalau kita bicara sewa, ya itu nanti ada banyak rentetan biaya-biaya lainnya. Makanya kalau di saya itu lebih prefer kita pendekatan per siklus. Sampai contoh gini, kita sewa gudang gitu ya. Ternyata kita juga mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk gudang tersebut. Ya, itu dibenarkan atau tidak? Katanya nih. Ada yang mau jawab? Misalnya Mas Atta bukan Halilintar sewa gudang, ya kan? Gudangnya rusak, terus keluarin biaya pemeliharaan, perbaikan, segala macam, ya kan? Itu gimana tuh? Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh atau tidak ini ditentukan oleh apa deh, saya bantu deh. Boleh atau tidaknya ditentukan oleh apa? Ada teman-teman yang lain mau bantu? Coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Kepemilikannya, Pak. Kalau misalnya enggak, iya, kepemilikan itu ini kan dituangkan dalam apa? Requirement-nya. Termnya. Iya, requirement itu apa namanya? Di sini sebutin apa namanya? Kontrak. Kontraknya. Ya, jadi kenapa di sini kita harus baca kontrak ya? Untuk lihat juga. Misalnya kita audit nih, di kontrak disebutkan bahwa kalau gudangnya rusak, itu tanggung jawab pemilik gudang, bukan tanggung jawab penyewa. Artinya apa? Kalau si penyewa itu mengeluarkan biaya pemeliharaan, salah atau benar? Benar atau salah? salah, Pak. Salah, berarti tidak. Nah itu artinya apa? Teman-teman baca di sini, ketika lihat rincian kontrak itu nggak cuma lihat berapa, tapi juga ada banyak implikasi lainnya, ya. Gitu. Atau nanti misalnya asuransi itu kalau di sini sebenarnya ada satu lagi ya, prepaid itu di situ. Ketika bayar sewa, itu implikasi ketika audit ya. Saya ingin bayangin kalau teman-teman lakukan audit itu nggak cuma lihat prepaidnya doang toh, ya. Tadi misalnya asuransi kita lihat asetnya, daftar asetnya berapa yang diasuransikan, kita jadi apakah biaya sudah mengcover semua gitu, ya. Itu contohnya. Sewa juga gitu, ya. Kita lihat, oh ini ada nggak nanti udah kita bayar sewa, kita bayar biaya pemeliharaan juga segala macam. Nah itu contoh yang sering kami temukan kalau melakukan audit. Yang kami sering melakukan audit itu satu, misalnya ada ini sering nih, ini paling sering nih. Kontraknya itu atas misalnya gini. Kalau di kontrak itu pintar biasanya perusahaan asuransi. Kontrak itu mencantumkan nggak mungkin item ya. Dia bilang gini, kontrak kami atas gedung dan bangunan pabrik seluas 10.000 meter persegi misalnya gitu. Begitu kita hitung, ternyata seluruh total aktiva bangunan dan yang dimiliki oleh perusahaan nggak sampai 10.000 meter. Selebihnya kemana tuh? Fiktif atau apa? Atau yang lain? Fiktif kan? Dan itu terjadi. Itu tidak hanya di BUMN itu, di pemerintahan juga terjadi, ya. Biasa kan? Mainannya asuransi itu di situ. Ya. Jadi dia nggak bilang 10 bangunan nggak, pasti asuransi itu menyebutkan luas. Ya. Dan kita nggak tahu kan, ini benar nggak di bangunan semua. Saya sering ngecek tuh, saya cek dari sertifikat IMB semua sertifikat, terutama kalau saya pertama itu PBB, data PBB. PBB kita saya kumpulin semua, ya saya rekap, setotal, oh dapat nih ternyata hanya 9.000 meter persegi. Di kontrak polisnya 10.000. Nah, 1.000 kemana nih? Siapa yang diasuransikan? Jajan rumah direkturnya gitu, diasuransikan di situ juga gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya, itu contohnya. Ya, itu yang paling banyak temuan yang saya dapat ini. Terus ada lagi misalnya, kalau kayak gitu apa yang kita lakukan?
Sebenarnya ke soal nomor 2 ya. Biaya asuransinya diapain? Misalnya 10.000 meter persegi itu kita bayar 1 miliar. Wajar nggak? Ada 1.000 meter persegi yang fiktif. Harus kita apakan jadinya? Harus dikoreksi. Nah, itu aja sebenarnya simpel ya. Kalau di audit, oh ini nggak wajar ya kan, berarti kan 1 miliar dikeluarin tidak wajar, harus kita koreksi 1/10-nya kan, berarti yang wajar itu ada 900 juta. Ya, begitu ngitung prepaid-nya berpengaruh nggak semuanya? Misalnya kan ini dia bayar 1 miliar untuk 2 tahun gitu ya kan, berarti kan bukan 1 miliar kan 900 juta, yang dibebankan per tahunnya berapa? Nggak 500 juta kan, hanya harus 450 juta. Itu contoh-contohnya. Ya, saya ingin gambarkan prepaid ini memang apa namanya, belum lagi kalau ngomong terkait dengan royalti gitu ya. Dulu saya pernah waktu di ini pernah evaluasi terkait laporan audit pajaknya, dulu namanya Ramako ya, Ramako Gerbang Mas, pemegang license-nya McD di Indonesia. Ya, sebelum sekarang diganti oleh Sosro. Saya nggak nge-review waktu itu ya itu banyak yang aneh-aneh ya. Karena kalau di jadi royalti itu ada yang dia ngikut tahun, kalau di pertambangan itu ngikut produksi. Ya. Jadi pembebanannya ikut produksi. Misalnya gini, dia bayar royalti sekian. Terus satu perusahaan membayar royalti ke pemerintah, langsung dia bayar 10 miliar gitu ya kan. Ternyata tahun itu produksi nggak sampai 10 miliar untuk produksi misalnya 10 ton gitu ya. Ternyata produksi nggak sampai 1 ton, ya kan? Itu bisa yang dibebankan ya sedang produksinya. Jadi produksi hanya 9 ton misalnya. Nanti dibebankan hanya 9 miliar. Tapi kalau kurang dia harus tambah bayar nanti. Gitu. 11 ton ya, berarti dia harus tambah lagi, setor pemerintah lagi yang dibiayakan. Itu contoh-contoh penerapannya ya ketika kita bicara biaya royalti. McD juga sama tuh, McD itu ngitung per penjualan ya, sales-nya. Berapa sales-nya ya. Jadi dia bayar misalnya di awal tahun dia bayar 10 miliar ya, dengan prediksi sales-nya taruhlah 1 triliun, McD itu gede banget omsetnya tuh, 1 triliun gitu ya kan. Ternyata nggak sampai segitu, ya berarti nggak dikoreksi aja, disesuaikan. Itu namanya prepaid ya, disesuaikan pada akhir ketika pembayaran di akhir tahun disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi. Ya, baik itu periodenya, tadi bisa juga terkait produksinya. Ya. Jadi luas prepaid ini sebenarnya. Cuma di sini contohnya simpel-simpel aja, ya kan, prepaid asuransi juga harus ngelihatnya harus dalam tuh, ya. Sewa juga gitu harus lihatnya dalam. Ya kan. Nanti apa sih contoh prosedur analitis yang ini? Saya ambil contoh gini. Kalau perusahaan itu penjualannya meningkat, pembeliannya meningkat, ya, biaya sewa meningkat, wajar, ya. Tapi perusahaan itu lagi menurun, perusahaan lagi turun, omsetnya turun, pembeliannya juga turun, ya kan, sewanya meningkat. Nah itu perlu dipertanyakan tuh. Itu contoh personalitas untuk kita menjadi perhatian area ketika menyusun program kerja audit. Artinya apa? Wajar nggak sih biaya sewa ini, ya? Ya memang bisa jadi ada kenaikan gitu ya kan, tapi bisa juga contohnya gini, kalau di sini kan contoh dia sewa gudang gitu ya. Kalau misalnya ternyata omset lagi turun, pembelian juga menurun, ya kan, gudang yang dibutuhkan juga semakin kecil kan. Jadi ya tadi kalau biaya sewa meningkat, kenapa gitu ya kan? Itu perlu jadi area di mana kita harus meneliti lebih dalam. Meneliti lebih dalam seperti tadi saya contohkan tuh, ya kan. Sewanya, gudangnya, kan kita tidak hanya meneliti, kita meneliti juga terkait kewajaran ya. Itu yang paling penting tuh. Tidak hanya sesuai dengan standar, tapi kewajarannya, ya, kewajaran harganya segala macam gitu ya kan. Oke, itu sedikit dari saya ya terkait dengan menyusun program. Tolong nanti ke depannya kita coba berlatih untuk lebih dalam ya
berpikir aja, misalnya gini, kalau asuran prepaid insurance nih, prepaid rent, sewa, kan tadi ada, oh ini lemah, pengendaliannya lemah, ada kemungkinan fraud itu bisa fiktif, bisa markup, ya kan, apalagi yang paling mungkin itu tuh, ya, harga jadi naikin itu markup, kalau fiktif itu pengeluaran yang tidak ada dasarnya, tadi saya cerita tuh asuransi dibilang 10.000 meter, ternyata hanya 9.000 meter itu fiktif itu 1.000-nya tuh, dan itu temuan paling banyak, ya, karena itu mainannya orang bagian ini apa namanya bagian keuangannya lah, mainnya di situ tuh, ya. Karena dia pikir ini nggak bakal diukur, dihitung nih seperti itu. Nah, bahkan yang saya pernah nemuin lagi, bangunan tuh belum, jadi gini, mereka baru merencanakan memperluas menjadi sekian ribu meter gitu bangunannya, tapi sudah diasuransikan. Padahal bangunannya belum ada. Begitu ya. Ini kenapa selisih? Ya Pak, itu bangunan rencana akan kami bangun, tapi itu kan masih tahun depan gitu ya kan. Kita bicara biaya prepaid itu kan tahun ini per 31 Desember gitu. 31 Desember tahun yang sudah lewat gitu, tahun yang sudah lewat, bukan tahun berikutnya gitu. Nah, itu juga banyak. Ya. Ini saya ingin kasih gambaran ke teman-teman terkait dengan prepaid ya. Nah, mudah-mudahan waktu di AKSK mungkin sudah agak lebih ini ya, digambarkan ya. Oke, ada lagi ingin menambahkan, tanyakan terkait program kerja auditnya, prosedur auditnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih, Mas? Dion. Mas Dion, silakan. Nah, tadi Bapak bilang kan goodwill itu termasuk juga ya, Pak, dalam prepaid. Nah, itu goodwill. Sorry, berarti bukan goodwill, royalty, lisensi, franchise itu. Nah, kalau goodwill itu kan selisih antara perolehan nanti yang diamortisasi. Ini yang kita bayar di muka, Mas. Oh iya. Nah, sorry, berarti saya salah ini ya. Mohon maaf. Iya, tadi ada disebut soalnya gitu. Oh, tadi sebut ya? Iya. Oh, mungkin kalau saya lagi ngomong mikir royalty, franchise, lisensi. Royalty juga ini, royalty itu kan ada dua ya. Royalty itu yang based on apa namanya setelah terjadi kejadian, ada juga yang dibayar di muka. Nah, yang kita masukkan di sini yang dibayar di muka kan prepaid ya. Prepaid itu ada dibayar di muka. Sebenarnya masuk juga tuh pajak ya. Pajak ada yang prepaid kan ya, tax. Ini sebenarnya masuk yang semua prepaid di sini. Ada pajak apa lagi? Banyak kok sebenarnya ini itemnya. Cuma memang yang paling banyak itu asuransi. Royalti tadi saya bilang, royalti lisensi itu kita lihat ininya, ada yang dibayar di muka, ya. Saya ambil contoh beberapa kayak gini nih. Kalau lisensi terkait makan pasti dibayar di muka, ya, karena mereka nggak mau rugi tuh. Yang punya lisensi kayak McD gitu, dia minta kamu saya perkenankan untuk menjual barang ini asal bayar dulu gitu pasti. Ya mungkin kan, udah kamu pakai dulu merek saya nanti bayar belakangan ya, jarang kayak gitu ya. Kalau yang merek-merek terkenal, tapi kalau merek belum terkenal biasanya ya udah pakai dulu deh namanya ya. Cuma biasanya nanti itu ada resiko tuh atau kabur aja. Tapi kalau terkait makanan biasanya bayar dulu ya. McD itu seingat saya dia ngitungnya per mil dari sales ya. Per mile itu per 1.000 ya, paham ya? Per 1.000 dari sales. Saya lupa berapa ininya, nanti angkanya berapa. Jadi dia misalnya gini, dan di awal tahun sudah ditargetkan, misalnya Ramako Gerbang Mas yang dulu tuh pemegang itu, kamu harus jual sales-nya 1 triliun misalnya dalam tahun sekian. Ya. Nah, si McD udah nagih, Pak, kamu harus bayar dulu nih sekian. Nah, bisa jadi kan begitu 31 Desember, penjualannya bisa lebih besar, lebih kecil kan? Ya, kalau lebih besar dia harus nambah. Biayanya lebih besar, berarti nanti biaya royalti lebih besar, tapi kalau misalnya lebih kecil, yang dibebankan sesuai tadi. Misalnya ternyata hanya mencapai 90%. Royalti udah bayar 10 miliar, ya berarti yang dibebankan yang 9 miliar. 1 miliar itu diperhitungkan dengan royalti tahun berikutnya lagi. Itu contoh-contohnya. Di perusahaan pertambangan juga ngikut produksi, ada yang dibayar di muka, ya ada yang dibayar di belakangan. Itu kira-kira, jadi saya ingin gambarkan prepaid itu luas ya.
hampir banyak biaya yang kita bayar di muka kok, ya. Biaya kuliah dibayar di muka ya. Kalau di stan gratis sih ya. Oke, gitu Mas Dion. Sorry tadi berarti ada keceplosan saya ya. Kalau goodwill itu selisih antara apa? Ada masih ingat? Kalau kita melakukan akuisisi dengan yang dibayar. Apa Mas? Fair value asetnya dengan yang Fair value ya, hasil dari biasanya di ini lagi dengan yang dibayar. Kalau kita melakukan akuisisi ya. Itu di apa tuh? Akuntansi lanjutan ya? AKL ya? Terkait dengan konsolidasi, merger. Iya Pak. Akuisisi. Semester lalu tuh sebenarnya. Oke, kalau ada lagi tanyakan. Makasih Mas Dion ngingetin. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya lebih ke ini nih, ke substansinya, ke angka-angkanya. Kelompok berapa? Tadi kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Mundur 2 deh. Mundur 3. Kelompok 2 deh, kelompok 2. Kelompok 2 ini Andreas ya? Iya, Pak. Silakan, kelompok 2. Sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang schedule yang ada. Nah, di sini ada schedule D1. Schedule D1 ini di sini ada prepaid insurance, kemudian terbitnya, premi, kemudian jangka waktu, saldo pada 1 Januari 2003, kemudian per audit pada 31 Desember 2003 yang ada insurance expense dan prepaid insurance. Nah, yang pertama kepada Southwestern Fire and Casualty ini ada 8001 dan 8002. Nah, ini di 8001 ini preminya sebesar 17.562. Ini datanya ada di buku Apple Blossom halaman 159. Jangka waktunya 2 tahun, ini juga ada di buku Apple Blossom halaman 159. Nah, kemudian kita cari saldo pada 1 Januari 2003. Nah, kita lihat dulu di sini tahun terbitnya adalah 1 Juli 2001. Jadi untuk mencari saldo pada 1 Januari 2003 adalah jangka waktunya 2 tahun dikurangi 1,5 tahun, dibagi dengan jangka waktu totalnya yaitu 2 tahun dikalikan dengan
17.562. Hasilnya adalah 4.390. Kemudian kita cari insurance expense pada 31 Desember 2003. Nah, di sini karena tahun terbitnya 1 Juli 2001, jadi insurance expense-nya juga sama seperti saldo pada 1 Januari 2003, yaitu sebesar 4.390. Kemudian pada 8002, ini tahun terbitnya adalah 1 Juli 2003 dengan premi 31.250, jangka waktunya 2 tahun. Nah, karena ini tahun terbitnya adalah 1 Juli 2003, saldo 1 Januari 2003 tidak dihitung lagi ya karena sama. Kemudian insurance expense pada 31 Desember 2003 ini didapat dari 6 bulan karena dihitung dari 1 Juli 2003 sampai 31 Desember 2003. Jadi 6/24 itu jangka waktunya dikonversikan ke dalam bulan dikalikan dengan 31.250. Kemudian prepaid insurance-nya merupakan pengurangan dari 31.250 yang preminya itu dikurangi dengan insurance expense. Hasilnya adalah 23.437. Kemudian yang kedua ke outline insurance group. Ke outline insurance group ini ada AB 6048R3. Nah, di situ tahun terbitnya adalah 31 Maret 2002, preminya sebesar 4.918, jangka waktunya 1 tahun. Nah, sampingnya kita cari dulu saldo per 1 Januari 2003, yaitu 12 dikurangi 9 dibagi dengan 12, dikalikan dengan 4.918. Hasilnya adalah 1.229. Oleh karena itu, per audit 31 Desember 2003-nya, insurance expense-nya juga 1.229. Prepaid insurance-nya tidak ada. Kemudian yang AB 6048R4, itu terbitnya 31 Maret 2003. Preminya sebesar 4.815, jangka waktunya 1 tahun. Karena terbitnya 1 Maret 2003, maka saldo 1 Januari 2003-nya dikosongi, kemudian insurance expense-nya didapat dari 99 dihitung dari April ke Desember. Jadi 9/12 dikalikan dengan preminya yaitu 4.815. Hasilnya adalah 3.611. Kemudian kita cari prepaid insurance-nya. Prepaid insurance yaitu premi dikurangi dengan insurance expense. Jadi 4.815 dikurangi 3.611. Hasilnya adalah 1.203. Kemudian ke state mutual ada public liability, collision, dan comprehensive. Nah, ini sama semua ya tahun terbitnya yaitu 1 Oktober 2001. Yang pertama preminya 17.703, jangka waktunya 3 tahun. Saldo 1 Januari 2003-nya didapat dari 36 yaitu jangka waktunya dikonversi ke dalam bulan dikurangi 15. Hitung dari 1 Oktober 2001 ke 1 Januari 2003 dibagi dengan 36 bulan dikalikan dengan preminya 17.703. Hasilnya adalah 10.326. Untuk collision dan komprehensifnya juga sama seperti tadi. Kemudian insurance expense-nya didapat dari premi langsung dibagi dengan jangka waktunya, sehingga mendapatkan 5.901, 4.355, kemudian yang komprehensif sebesar 2.529. Prepaid-nya seperti biasa, premi dikurangi dengan insurance expense.
Oh, salah, saldo 1 Januari 2003 dikurangi dengan insurance expense. Kemudian yang untuk American Fidelity and Casualty itu tahun terbitnya 30 Juni 2002. Preminya sebesar 8.810, jangka waktunya 3 tahun. Oleh karena itu saldo 1 Januari 2003 didapat dari 36 bulan dikurangi 6 bulan, dibagi dengan 36 bulan dikalikan dengan preminya. Kemudian insurance expense-nya sebesar premi dibagi dengan jangka waktu 3 tahun, hasilnya adalah 2.936. Rebate insurance-nya didapat dari saldo 1 Januari 2003 dikurangi dengan insurance expense. Didapat 4.405. Jadi kalau di total semuanya, insurance expense-nya sebesar 32.766, sedangkan prepaid insurance-nya sebesar 38.635. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang yang D2 yaitu prepaid rent expense. Jadi dari United Properties ini kan dia itu ada beginning balance-nya 5.000 dan dia ini juga kan untuk berakhir di tahun 2003, sedangkan pembayaran asuransinya ini hanya di event year, artinya event year itu di tahun genap. Jadi dia karena tahun 2003 jadi dia tidak membayar, tapi kita harus mengakui expense-nya yaitu 3.750 sehingga ending balance-nya itu ada di 1.250. Kemudian kita melihat dari balance per book-nya juga 3.750 dapat 1.250 sama dengan yang kita hitung sehingga adjustment-nya nggak ada. Next. Selanjutnya yang D3, tadi yang analytical procedure atau prosedur analitis. Di sini ada data per audit 2002 dan per book 2003. Itu bisa didapat yang 2002 dari prosedur analitis tahun lalu, dan juga yang per book 2003 itu dari halaman 261. Lalu di sini dari akun-akun yang terkait dengan prepaid, dimasukin juga ada rent expense, terus office supplies expense, dan small tool expense. Terus dari situ dihitung perubahan dolarnya. Yang pertama prepaid rent itu jadi berkurang 3.750 atau berkurang 75%. Lalu untuk rent expense itu nggak ada. Lalu selanjutnya ada office supplies, itu selisihnya 15%, mengalami kenaikan 15%, dan office supplies expense itu kenaikannya 28%. Untuk small tools penurunannya 9%, dan small tool expense-nya sebesar 91%. Di sini bisa dilihat dari akun prepaid rent itu terlihat penurunannya cukup besar, yaitu 75%. Namun setelah dilihat bahwa kan di keterangan prosedur analitis tahun lalu kalau itu tuh bayar beban sewanya itu setiap 2 tahun. Nah itu tuh pembayarannya ada 75.000 pada tahun 2002. Nah makanya kalau untuk 1 tahun atau 12 bulan itu kan 7.500, maaf salah. Maka 7.500 dibagi 2 yaitu 3.750. Nah, maka kan prepaid rent-nya 2002 itu kan 5.000 dan dikurangi sama 3.750, maka sisanya 1.250. Sehingga fluktuasi ini bisa dikatakan wajar. Lalu selanjutnya yang cukup besar yaitu ada small tools expense dan supplies expense. Itu kalian menyatakan untuk biaya operasional sehingga fluktuasinya dianggap tidak material.
Lalu selain itu dilakukan pengecekan fisik dan buku atau yang tercatat di sini. Kalau nilai office supplies-nya sebesar 9.964 dan small tools 6.541 itu pada halaman 155 sudah dilakukan pengecekan dan auditor berada di sana. Sekian. Selanjutnya untuk lead schedule-nya untuk prepaid expense. Dari schedule-schedule sebelumnya tidak ada penyesuaian maupun koreksi, jadi balance per book sama balance per auditnya udah sama. Jadi prepaid insurance-nya sebesar 38.635 ini sudah sama. Prepaid rent-nya sebesar 1.250 juga sama. Office supplies inventory sebesar 9.964. Small tools inventory sebesar 6.541. Insurance expense sebesar 32.765. Rent expense sebesar 3.750. Office supplies expense sebesar 12.380. Dan small tool expense sebesar 6.419. Itu sudah sama semua, jadi totalnya ada 111.704 untuk prepaid expense-nya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya. Ada yang berbeda hasilnya dari kelompok 2? Nggak ada koreksi kan ya? Tadi yang bersenang siapa? Mas Andreas. Iya, Pak. Oke. Kelompok lain gimana? Sama semua? Kelompok 4 sama, Pak. Sama ya. Ini saya ingin ini aja nih ya, terkait dengan prosedur analitis. Kenapa prosedur analitis itu penting ya di awal sebelum kita melangkah ke program auditnya ya. Coba nih layarnya diganti ya. Ini siapa nih? Yang ini Mas Andreas ya. Balik tadi lagi yang tadi. Yang angka per 31 Desember. Ya. Ini kan bisa kita lihat sebenarnya gini, kalau kita analisis ya, maupun lebih bagusnya ada komparasinya ya nanti ya. Ini kan dari sini komponen terbesar itu apa? Prepaid expense ini dan expense-nya. Mas Andreas dan kelompok ini apa nih? Di sini yang paling besar biaya. Dari total $111.000 itu paling besar apa komponennya? Asuransi bukan, Pak? Asuransi, ya kan. Sementara small tools itu hanya berapa tuh? Atau rent expense hanya $3.750 ya kan? Small tools itu. Artinya apa? Kalau kita misalnya melakukan audit, ya kan, waktu kita terbatas, SDM kita terbatas. Kira-kira kalau di sini nih, yang perlu kita dalami benar-benar yang mana? Insurance ya, Pak. Insurance. Nah, tadi makanya ketika misalnya dari sini kita bisa ini kan kita lihat, oh tadi kelemahan pengenalan internetnya apa, nanti segala macam. Nah, di sini kita lihat nih, oh kalau terkait asuransi karena dia material besar, ya kita harus uji lebih mendalam. Kita bandingkan misalnya tadi dimasukin tuh di prosedur auditnya ya tadi kelompok 5 ya, misalnya terkait dengan asuransi kan pasti ada cantolannya kan, entah itu aset, entah itu orang, gitu aja gampangnya deh, ya kan, barang atau orang gitu aja deh biar gampang, ya. Nanti kita lihat, kita cek itu. Jadi ketika pengujiannya itu benar-benar completeness sama existence, terutama duanya itu kan di situ ya. Kalau cut off itu gampang lah, walaupun prepaid ini kan paling utama terkait cut off kan ya. Di prepaid-nya asersi paling utama cut off-nya kan, kapan nih dia dibiayakan, ya kan. Tapi tadi sebelum kita ngomong cut off itu yang paling utama kan di dua hal itu, completeness sama existence, ya. Nggak ada yang fiktif, nggak ada fraud, nggak ada yang di markup segala macam ya. Dan benar-benar ketika kita bayar asuransi benar ada cantolannya di situ, ada barang sama orangnya. Itu pengujian yang harusnya dilakukan lebih dalam, ya. Itu kira-kira nanti kalau misalnya mau buat lebih dalam, ya mulai ini kita buat lebih dalam lagi ya nanti untuk program kerja audit. Jadi jangan cuma
selembar itu aja, kita berupayalah ya. Namanya risk based audit itu ya, audit berbasis risiko itu kita coba terapkan. Ada lagi pertanyaan terkait prepaid ini? Di situ satu lagi tadi ya, yang small tools expense itu kan naik 91% ya, dianggap wajar ya, tapi memang jumlahnya kecil sih, tidak material ya, benar tidak materialnya. Tapi kalau baca kayak gini nih, small tool expense itu kan dikaitkan dengan biaya. Small tools itu masuk ke mana tuh? Kelompok siapa nih? Kelompoknya Mas Andreas ya. Kira-kira small tools itu biaya yang paling relevannya ke apa? Kalau yang office supplies kan udah jelas ya, small tools. Dia kan nggak ada proses fabrikasinya kan? Apple Blossom ini gimana? Masih ingat kan proses produksinya? Mungkin ini Pak, miscellaneous expense terkait repackaging dari apa barang-barang yang dijual gitu Pak. Iya, proses ininya kan hanya di packaging aja kan, nggak ada proses manufakturnya, nggak ada kan, dia ngambil dari supplier ya kan, sudah jadi parfumnya tinggal di packaging dengan mereknya dia kan gitu ya. Nah kira-kira kalau kayak gitu small tools-nya relevan nggak kalau dia naik? Ini gini nih, sebenarnya saya ingin melatih teman-teman ya, di audit dunia nyata itu paling banyak kita tuh nanti analis di sini tuh. Jadi procedural itu kita harus kuat untuk menentukan area mana sih kita harus fokus. Gitu. Kadang-kadang, oh ini jumlahnya nggak material gitu, tapi relevansinya apa ya gitu. Misalnya gini, biaya produksi secara keseluruhan menurun, tapi small tools naik gitu. Kira-kira gimana tuh? Ada komen nggak? Wajar nggak? Sepertinya tidak wajar Pak. Iya, itu yang kayak gitu. Tapi saya nggak ini ya. Ini terlepas dari itu ya. Ini sebenarnya kalau ini kan kita karena berlatih, akhirnya kita melihat secara parsial ya, terpisah-pisah gitu. Tapi kalau nanti itu, makanya tadi kemarin kan saya minta teman-teman mendownload laporan keuangan. Coba deh sekali-sekali dibaca laporan keuangannya, di download ya. Coba nganalisis kayak gini. Misalnya asuransi, kebetulan kan kalau di calegnya, di notes to financial statement-nya lengkap, pasti jelas tuh. Ya. Karena apa? Karena asuransi itu harus jelas. Ini tertanggungnya apa gitu. Ya, biaya ini dikeluarkan karena biaya cukup besar rata-rata ya. Jadi itu menganalisis lebih enak tuh nanti kalau kita lihat ya. Small tools ini apa ya? Small tools ini ternyata ini terkait dengan produksi atau terkait apa? Kalau nggak terkait produksi apa ya? Karena kan kalau administrasi biasanya di office ya, office supplies ya, mau kertas, pulpen apa, misalnya tinta printer biasanya masuk di situ tuh. Small tools ini biasanya terkait dengan produksi. Itu sih yang kalau dibilang wajar karena tidak material sebenarnya kan. Ini tidak material gitu. Cuma kenaikannya cukup signifikan. Bisa jadi ntar kan gini, kalau naiknya signifikan, walaupun kita anggap tidak material, ya bisa jadi kan gini, kalau yang kira-kira gini deh, coba saya tanya teman-teman, kira-kira small tools ini, kalaupun ada fraud, itu lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah, Pak. Kan gini nih, small tools ini kan pakai physical ya. Ingat nih, prinsipnya ya. Physical itu apa? Beli barang, dipakai, di akhir tahun dilakukan apa? Penghitungan kan? Ya.
Penyesuaian. Halo, gimana? Gitu kan ya? Kan ada perpetual, ada physical ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, small tools ini kan physical. Physical artinya apa? Beli, dipakai, akhir tahun baru dihitung. Ya kan? Berapa saldonya? Gitu. Kalau perpetual kan kontrol ketat tuh dari awal tuh. Kontrol penggunaan segala macamnya. Tapi kalau physical kan kayak gitu kan ya. Ini AKM loh, inventory. Masih ingat beda physical sama perpetual ya? Seperti itu. Artinya apa? Ya kan? Bisa jadi kalau misalnya gini saya beli, saya beli ini peralatan segala macam, small tools kan tools kecil-kecil ya, kunci apa segala mungkin tang atau mungkin kalau di sini mungkin bor atau apa gitu. Kita beli, pakai aja kan? Pakai. Akhir tahun dihitung. Ada nggak kemungkinan dipakai oleh pegawai itu sendiri untuk kepentingan pegawai sendiri? Ada, Pak. Ada nggak kemungkinan itu fiktif? Karena kan yang dihitung di akhir aja. Bisa jadi, Pak. Nah itu, memang jumlahnya kecil, tidak material, tapi saya tuh ingin menyoroti sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh, apalagi kalau di audit di government, di pemerintahan, ini pengalaman saya nih kalau audit kantor-kantor gitu ya. Kalau ada yang naik tidak wajar, jumlahnya emang kecil-kecil sih. Cuma lucu juga, misalnya gini, saya ambil contoh ya, biaya fotokopi gitu. Biaya fotokopi itu, kita kan ada ini ya, dari analisis tren tuh saya lakukan. Ini 2 tahun terakhir nih, misalnya hanya 10 juta. Kok tahun sekarang bisa dua kali lipat, 20 juta gitu. Kenapa nih? Gitu. Ya. Oh, kantor kan gitu-gitu aja ya. Paham mungkin, kalau proses produksi kan ikutin, penjualan meningkat, naik semua. Kalau namanya kantor, layanan tuh terutama di kami gitu misalnya ya layanannya itu aja. Karena di layanan itu kan ya wajib pajak, satker atau apapun, ya jumlahnya nggak akan meningkat drastis seperti itu. Ya segitu-segitu aja. Kalau dia meningkat ada apa nih? Ya kan. Kalau tidak ada penjelasan yang kan pasti kita kan nanya tuh di awal-awal sebelum menyusun audit program, kita nanya nih dari analisis ini kok meningkat ada apa? Oh, misalnya, Pak, iya Pak, ada kegiatan sosialisasi besar-besaran, kita butuh materi. Ini zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu nih. Sekarang sih udah paperless kan. Kita besar-besaran Pak, harus fotokopi materi untuk sosialisasi ke sekian ribu orang. Berarti ada penjelasannya. Clear, udah. Tapi kalau, iya biasa Pak, kita mau ada peningkatan, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Nah, itu langsung. Walaupun tidak material, hanya naik 10 juta. Gitu. Karena apa? Karena kemungkinan dipergunakan, dan setelah kita audit, ternyata benar. Ya kan? Karena bukti fotokopi itu kan kita fotokopi di luar ya gitu ya. Buktinya kan cuma kwitansi yang bisa kita fotokopi lagi gitu, diisi aja. Bahkan terus kita konfirmasi ke tukang fotokopi langganannya, enggak Pak, biasa aja gitu. Fotokopi dari kantor, nggak ada event-event yang besar, berarti udah ada pengeluaran yang fiktif seperti itu. Itu contoh-contoh yang bisa kita temukan ya. Memang karena jumlahnya nggak material ya. Kadang-kadang itu di beberapa orang lebih aman bermain yang tidak material, yang kecil-kecil. Tapi kecil-kecil atau sedikit-sedikit kan jadi bukit juga ya, teman-teman ya. Kadang-kadang emang effortnya lebih banyak, lebih lama gitu, tapi lama-lama jadi bukit juga gitu. Ya, dibandingkan dengan yang gede sekali hantam gitu kan, gede gitu. Saya kebetulan auditor di Kementerian Keuangan ya, di Itjen itu ya banyak sekarang itu mainnya di kecil-kecil. Kayak catering gitu kan. Catering itu ini yang lucu lagi nih, pandemi gitu kan. Pandemi harusnya gimana? Biaya catering, biaya gitu kan menurun kan? Kok catering meningkat gitu kan? Ada apa ini kan? Itu bisa tuh kita buat analisis ya. Kebetulan database-nya ada ya, kita analisis. Harusnya dengan pandemi ini kan pengeluaran orang di kantor juga cuma sedikit pegawainya kan. Acara banyak kan online. Kalau dulu iya, mungkin acara banyak offline, sehingga butuh pengeluaran konsumsi, catering, segala macam ya kan. Ini online pakai Zoom, udah nggak butuh konsumsi lagi kan, konsumsi masing-masing. Gitu. Ya. Itu banyak sih yang menarik kalau kita melakukan prosedur analitis ya. Ketajaman kita melihat ya. Atau misalnya terkait dengan
Ini asuransi nih, saya pernah pengalaman juga ya kan. Asuransi itu biasanya kita komparasi itu orang, terutama ya untuk orang ya. Karena kan misalnya yang diasuransikan nggak semua orang. Kalau di pabrik itu biasanya diasuransikan tuh buruh pabrik segala macam ya, sama petinggi-petingginya tuh direksi diasuransikan. Ya. Tapi nggak mungkin ada orang marketing atau diasuransikan juga gitu. Tapi biasanya nanti ujung-ujung ada nama. Nama itu apa? Nama bagian yang ngurusin asuransi, ikut diasuransikan. Itu sering terjadi tuh. Ya. Atau bagian keuangan, karena dia yang bayar ke perusahaan asuransi, namanya dimasukkan juga gitu. Memang sih kalau secara hitung-hitungan, saya pernah periksa gitu, Pak, secara hitung-hitungan sebenarnya ini kayak bonus, Pak. Orang-orang ini tambahan aja perusahaan asuransi, kebaikan perusahaan asuransi, menambah berapa orang untuk apa, tapi biaya tetap gitu. Tapi kalau menurut saya yang prioritas bukan bagian keuangan harusnya kan, tapi mereka-mereka yang kerjanya berisiko tinggi, seperti driver, yang bekerja di pabrik, segala macam seperti itu. Banyak sih kalau terkait ini menarik sebenarnya nih, prepaid ini ya. Karena prepaid ini kalau bagi saya kan, dia kita keluarkan, tapi pembiayaannya nanti. Beda dengan biaya yang lain kan, yang non-prepaid itu kan begitu kita bayar, ya langsung kita biayakan. Ya. Tapi kalau prepaid ini kita bayar dulu, dan kontrol rata-rata lemah tuh. Kontrol ketika ngeluarin aja, karena belum dibiayakan di laporan belum muncul. Dia masih item neraca. Ya. Makanya kalau kita bicara di terkait biaya, begitu biaya itu di item neraca, rata-rata kurang tuh kontrolnya, pengendaliannya. Begitu dia masuk ke laporan laba rugi, baru kenceng kontrolnya. Kenapa? Karena akan mengurangi biaya, itu akan mengurangi apa? Laba kan, berpengaruh ke laba. Jadi perusahaan-perusahaan akan kenceng kontrolnya. Ini bener nggak? Wajar nggak biayanya nih? Gitu. Pasti kan mikir, kenapa? Naik dikit aja dia akan berpengaruh kepada laba. Tapi kalau dia masih muncul di neraca, nggak ada pengaruhnya kan? Nggak terlalu pengaruh tuh perusahaan-perusahaan. Dan yang menarik ya, coba baca laporan keuangan itu banyak tuh prepaid yang diumpetin di neraca. Ya. Kalau dia perusahaan tuh mulai rugi, dia bikin namanya accrued kan? Ingat ya? Biaya terhutang atau apa, ya itulah diumpetin di neraca. Kasus Asabri, Jiwasraya itu menyembunyikan biaya yang harus biaya yang harus dikeluarkan, harus dibebankan di neraca. Itu contohnya. Ya. Karena item neraca itu kurang diperhatikan. Ya. Neraca, orang audit juga ketika neraca yang memperhatikan aset, ya kan, inventory, apalagi, ya itu aja diperhatikan. Saya begitu terkait item-item yang prepaid atau yang accrued, ya itu kurang diperhatikan. Oke, ada lagi pertanyaan atau menambahkan, menjelaskan? Tolong absen ini ya, presensinya. Masih 4 orang yang belum absen, yang belum presensi. Mas Andreas, sudah dikirim ya capture-an ya? Belum, Pak. Tolong dikirim ya. Baik, Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan terkait prepaid? Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Tadi siapa yang mau nanya? Saya, Pak. Sorry, tadi saya mute. Gimana? Tadi kan Bapak bilang akun-akun yang menjadi perhatian itu ada asuransi sama Smart Tools. Terus kalau Smart Tools-nya udah ini kan Pak sesuai dengan prosedur analitisnya, itu ya akunnya juga cukup besar nambahnya. Nah, tapi kenapa di asuransinya nggak, yang akun-akun asuransi nggak masuk ke prosedur analitisnya, Pak? Nggak dihitung apa gimana ya, Pak? Masih bingung maksudnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, jadi gini, prosedur analitis itu kan ada yang horizontal sama vertikal ya. Horizontal itu, kalau vertikal kan membandingin persentase besarnya biaya. Misalnya gini, kalau yang horizontal itu, vertikal, sorry. Sorry, sebentar. Saya dari pagi ngomong nih. Kalau yang vertikal itu kan kita ingin mengetahui porsinya sebenarnya. Ya Mas Veron ya. Misalnya gini, tadi kan ada di gambar itu ada vertikal. Kalau kita analisis vertikal itu kan kita pengen tahu antara asuransi dengan small tools itu besaran mana sih? Gitu. Horizontal itu membandingkan 2 tahun misalnya. 2003 dan 2002. Ya, peningkatannya seperti apa besarannya seperti itu. Nah, ketika vertikal itu kita untuk tahu item-item mana yang material, yang besar jumlahnya. Ya, itu menjadi fokus kita sebenarnya. Kalau menentuin fokus bisa tadi antara yang besar asuransi dengan prepaid yang kecil, prepaid tadi rent itu berapa? 3750 ya. Asuransi itu 32, 10 kali lipatnya kalau nggak salah asuransi. Berarti kita fokus di mana? Fokus di asuransi kan? Gitu. Itu contoh cara ininya, cara membacanya. Itu ya tadi ya Mas Veron ya pertanyaannya. Apa lagi? Ya Pak, terus kenapa berarti kalau misalnya ada insurance yang perlu diperhatikan itu di prosedur analitisnya nggak dimasukin ya Pak? Akun untuk dihitung dollar change-nya untuk mengetahui dia penurunannya signifikan. Iya, tetap dilihat. Tadi kan ada horizontal vertikal ya. Tapi kira-kira gini, kalau dia secara horizontal itu, ya horizontal kan sejajar ya, sejajar itu ternyata tidak ada peningkatan signifikan, masih sama dengan tahun sebelumnya, ya kan, besarannya. Ya kita paling gini aja. Ini kalau menghemat waktu ini Pak, saya ya. Kalau horizontal tuh nggak beda jauh, apalagi biaya-biaya yang ada cantolan tadi kayak asuransi kan. Kita lihat aja kontrak polisnya sama dengan tahun sebelumnya. Kalau atau apalagi kontrak polisnya sama dengan tahun sebelum, berarti kan nggak ada perubahan biaya kan? Artinya apa? Itu kita bisa hemat sumber daya tuh. Ya paling ya pengujian nggak terlalu mendalam lah seperti itu. Ya. Tapi kalau ada peningkatan, jadi kalau ada peningkatan baru kita cek lagi nih ada peningkatan kenapa seperti itu. Ya. Terus yang kedua terkait yang vertikalnya itu tadi hanya menentukan area mana yang kita harus lebih fokus. Asuransi lebih besar berarti asuransi kita harus teliti nih. Tapi kalau idealnya kan dua kita lihat ya horizontal dan vertikal kayak gitu, Mas Veron. Apa namanya? Tadi bandingkan small tools itu kan dari horizontalnya ya naik 91% ya kalau nggak salah tadi dari 2002 ke 2003 dari 3.000 ke 6.000 kalau salah ya seperti itu. Jadi ada kenaikan 91% ya kan. Sementara tadi di internnya ada kelemahan, kedua juga ini pakai physical loh. Sekali lagi physical itu jadi pakai aja terus pakai akhir tahun kita hitung gitu aja. Nah itu kan agak lemah juga pengendalian. Bisa jadi nanti toolsnya dipakai oleh yang tidak berhak atau dikantongin oleh pegawai pulang bawa ke rumah dipakai untuk di rumah ya bisa juga kan seperti itu. Toh akhirnya dihitung sebagai biaya kok begitu di akhir tahun di fisikalnya. Gitu Mas Veron. Udah pas belum ya? Saya jawab ya. Udah Pak. Terima kasih Pak. Ya memang analisis itu kan dua-duanya dipakai tuh, horizontal sama vertikal ya. Nanti ada lagi yang horizontal tuh pakai rasio kan, perbandingan komparasi rasio tahun ini tahun sebelumnya, peningkatan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebentar saya ini ya. Ada lagi pertanyaan? Saya sambil ini upload ke portal. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Terkait prepaid rent, kan kalau yang di kasus tadi itu ada perubahan 75%, tapi dapat dijelaskan secara matematis bahwa itu karena memang masa sewanya berjalan ya Pak, sehingga saldonya berturun banyak dari 5.000 ke 1.250. Nah, Pak, kalau misalnya tadi sampai audit di akhir itu kan tidak ada koreksi karena memang sudah betul. Akan tetapi kalau dari data ini, kita juga bisa dapat simpulkan bahwa nggak ada perpanjangan untuk prepaid rent, yang artinya saldo 1.250 ini juga akan dibebankan segitu di tahun berikutnya dan akan mempengaruhi rent expense di tahun berikutnya menurun kan Pak? Nah, apakah perlu dianalisis sampai bagian ini atau enggak ya Pak? Oke, sorry sambil ngisi portal ini. Makasih Mbak siapa nih? Mbak Rizky ya? Iya Pak. Kalau dari angkanya kan udah sebenarnya sih kalau tadi ya yang memang ada soalnya kayak ada penurunan dari 5.000 ke 1.250, tapi itu kan sekarang dibayar 2 tahun ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Kontraknya ada selama 2 tahun. Kemudian kan baru bayar lagi kan tahun depan ya Mbak Rizky ya? Ya, yang Pak. kalau dibayar 2 tahun kan berarti kan di tahun depannya kan di 2004-nya kan masih ada saldo 1.250. Nah itu nggak masuk di analisisnya kok. Analis kita hanya dari 31 Desember 2003 aja tarik ke belakang. Kan masih ada sisa 1.250, berarti dia harus bayar kan nanti pas mau jatuh tempo 1.250 itu aja. Baru dia mau bayar lagi. Gitu. 1.250 berarti 2,5 sepertiga ya, 4 bulan ya. Masih ada 4 bulan lagi tuh. Ya kan? 3.750 kan setahun. 1.250 berarti per 4 bulan ya. Betul, Pak. Ya. Berarti dapat diasumsikan nanti dia setelah 4 bulan itu bayar lagi gitu ya Pak? Sehingga... Iya, bayar lagi. Ha. Baik. Tapi belum tentu juga, saya cerita tadi kan gini. Sorry, sebentar ya, ini portal dulu. Oke, ya kalau sebenarnya kan pas kita datang audit ya, kadang-kadang kalau misalnya jatuh temponya di Januari Februari itu masih bisa tuh, karena masih dalam lingkup audit kan kita bisa nanya ya. Tapi ini kan kalau 4 bulan jatuhnya berapa tuh? April ya. Terlalu jauh dari periode audit kita, dari reporting waktu pelaporan kita, jadi mungkin nggak terlalu ini. Nah, apakah nanti akan disewa kembali atau enggak tuh udah ini, karena kita sih kalau di audit kan lebih concern ke going concern ya secara keseluruhan, bukan masalah sewanya lanjut atau tidak, tapi going concern-nya itu keberlanjutan usaha dari si perusahaannya. Kalau yang jadi concern kita ke depan tuh masih ingat kan ya terkait going concern, terus apa lagi? Ada contingent liability, apa lagi? Ayo, ini waktu AKSK atau waktu AKM. Subsequent event. Itu yang kita concern ketika melakukan audit. Ya, ada contingent liability kan, ada nggak kemungkinan kewajiban yang muncul dari kejadian hari ini, kejadian 2003 yang akan muncul, kejadian di tahun depan, yang akan berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan di tahun 2003, misalnya seperti itu. Itu aja sih harus diperhatikan. Ya. Subsequent, nggak perlu saya jelasin ya. Masih ingat kan ya?
contingent liability, subsequent event ya. Baik. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ifham ya. Tentang prosedur analitis tadi, Pak. Sebenarnya kita bisa nggak sih, Pak, cari tahu kepastian materialitas itu dari suatu perusahaan. Misal kayak tugas kemarin, saya nggak tahu ya kepastian materialitasnya berapa, atau kita cuma bisa asumsiin materialitasnya. Ini biasanya tuh, jadi ukuran materialitas ini kan kita balik lagi ke AKSK ya, Mas Ifham ya, masih ingat ya dulu ya. Itu apa? Komponen utamanya. Professional judgment ya, masih ingat? Oh, iya. Ya. Nah, judgment ini memang kadang-kadang jadi ini nih, jadi perdebatan. Makanya kalau di audit di government, di standar pemeriksaan keuangan negara SPK, BPK maupun di kami itu, kita di pemerintahan itu untuk apa, audit sektor pemerintah itu untuk materialitas sudah ditentukan biasanya. Jadi udah baku dari GIT ya. Dia ngitung 1-3%. Dari apa? Dari angka neraca gitu misalnya ngambilnya. Misalnya gini, total neraca itu di aktivanya ya 1 miliar. Saya ambil contoh gampangnya ya, 1 juta gitu ya kan. Materialitas berapa? Kita ambil misalnya 1%. 1% dari 1 miliar berapa? 10 juta ya? Iya ya, 10 juta ya kan? 10 juta ya. Berarti dalam satu akun itu, kalau misalnya ada koreksi melebihi dari 10 juta, dianggap material. Gitu. Itu tuh terkait dengan penyajian laporan keuangan. Jadi, dan ini memang lebih pas pakai persentase sih. Karena gini, kalau kita pakai rupiah, susah loh. Atau pakai angka ya. Bisa jadi misalnya gini, kita anggap material 10 juta gitu, atau 1 miliar. Kalau perusahaannya omsetnya 10 miliar, 1 miliar itu ya material banget gitu ya. Tapi bagi perusahaan yang omsetnya 10 triliun, 1 miliar itu material nggak? Itu kan 1 miliar cuma 1 per apa tuh? 10.000 miliar ya. 1 miliar, 1 dari 10.000 miliar. Seperberapa tuh? 1 per mil aja 1 per 1000 ya kan? Berarti 0,1 per mil kan? Material nggak? Nah, itu jadi konsep material ini satu konsep yang memang pada akhirnya memakai judgment ya. Tapi kita bisa melakukan tuh, misalnya gini tadi, kayak misalnya terkait prepaid saya bantu ya. Prepaid itu kan itu terlihat sekali gitu kan. Oh, kalau untuk angka-angka yang terkait prepaid expense, asuransi itu sangat besar, sangat material. Tapi begitu kita ngomong nanti dibandingkan dengan neraca secara keseluruhan, bisa jadi nggak material gitu. Ya, karena material itu kan kita bicara konsep baik laporan secara keuangan secara keseluruhan maupun ketika melihat secara parsial. Gitu. Nah ini ya mungkin saya bisa, sebenarnya ini waktu AKSK mudah-mudahan dijelaskan dengan baik oleh dosennya ya. Tadi saya ada gambarkan, kita nggak bisa pakai angka sih. Ya. Biasanya patokan saya kalau melihat satu material atau tidak itu biasa dari neracanya. Ya. Neraca, kalau kalau terkait biaya juga dikaitkan dengan bisa dari penjualan atau bisa juga dari laba rugi ya, bisa kita lihat. Kalau saya sih lebih prefer ambil dari neraca, angka neracanya berapa sih, karena neraca itu menunjukkan aset dia kan, kekuatan dia. Asetnya misalnya 1 triliun, berarti kita bicara konsep material seberapa? Taruhlah misalnya, karena material itu bisa kita ambil dari sebelum-sebelumnya juga. Kalau di Apple Plaza masih ingat kan ya, penentuan materialitas itu kan dia berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sekian. Masih ingat nggak? Itu masalah pertemuan kedua atau ketiga tuh kita bicara konsep materialitas. Ditentukan sekian persen. Gitu, Mas Ifham. Jelas belum ya? Kalau belum jelas silakan. Udah, Pak. Jelas ya. Ini materialitas ini isu yang paling ini di laporan keuangan ya. Tapi isu itu biasanya akan sangat ini kalau perusahaan itu baru pertama kali diaudit. Diaudit laporan keuangannya ya maksudnya. Tapi kalau sudah sering diaudit laporan keuangannya biasanya
Saya misalnya mau audit, ya udah tinggal ikutin tahun sebelumnya aja. Tahun sebelumnya kayak gimana sih? Oh, kayak gini. Kecuali nanti ada aspek-aspek yang signifikan mempengaruhi. Ya. Misalnya contoh nih, kalau terkait COVID ini kan berpengaruh nih. Ya. Jadi kita mungkin konsep materialnya agak kita perlu adjust lagi. Itu contohnya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita percepat nggak apa ya, izin ya teman-teman ya, saya juga suara udah mulai agak ini, masih agak nggak enak sebenarnya tenggorokan ya, jadi saya percepat aja sampai ini absen udah semua kan ya, saya cek dulu presensi, oke udah, saya simpan dulu.